Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi info update buat rekan-rekan semua mengenai daftar daerah yang masih diberikan kesempatan untuk menambah formasi P3K 2022 yang pastinya di seluruh Indonesia rekan-rekan ya. Nah, selain daripada ini admin juga akan bagikan informasi mengenai adanya tentang penempatan rekan-rekan ya, atau distribusi penempatan untuk guru yang lolos PG. Nah, di sini admin melihat sedikit ada kekeliruan rekan-rekan ya mengenai distribusi penempatan tersebut yang telah disampaikan oleh Kemendikbud di video admin sebelumnya. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya hingga akhir. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih, dan kita lanjut ke info intinya. Oke, terkait distribusi penempatan untuk PPG dan swasta, sepertinya admin lihat banyak sekali rekan-rekan yang berkomentar bahwa mengapa mereka dimasukkan dalam keranjang. Rekan-rekan ya, mengapa mereka dimasukkan dalam keranjang, padahal mereka yang guru-guru ini adalah guru-guru atau peserta ini adalah peserta yang sudah mencapai nilai ambang batas P3K di tahun 2021. Kita lihat sebagaimana paparan dari Pak Andika bahwa rekan-rekan yang non ASN namun lulus passing grade ini, yaitu guru PPG, guru swasta dan lulusan PPG ini, ada yang tidak mendapat formasi, rekan-rekan ya, ada yang tidak mendapat formasi. Karena di ranking di sini kita bisa lihat di sini cuma ada 2 yang tersedia formasi dan di sini cuma ada 1. Dan di sini kita lihat ada 4 peserta dan di sini sudah diurut peringkatnya, peringkat 1, 2, 3 dan 4. Namun celakanya yang peringkat 4 ini tidak bisa mengisi formasi, rekan-rekan ya. Nah, bisa kita lihat lagi di bagian bawah sini. Nah, ini dia rekan-rekan ya, tersisa 1 peserta. Satu peserta yang tidak mendapatkan formasi. Nah, sebenarnya rekan-rekan ya, tidak semua Pemda, tidak semua daerah itu mengalami hal yang sama. Itu yang pertama, rekan-rekan ya. Tidak semua. Ini dicontohkan oleh Pak Andika, ini satu pemerintah daerah. Makanya di sini diberikan keterangan sepanjang masih terdapat formasi di Pemda, rekan-rekan ya. Sepanjang masih tersedia, masih ada kuota di pemerintah daerah, rekan-rekan ya, masih bisa ditempatkan guru-guru yang 1, 2, 3 ini. Nah, sepanjang masih tersedia, bahkan ini sebenarnya jika masih ada tersedia itu pun masih bisa, rekan-rekan ya. Nah, jadi ini lingkupnya di Pemda, itu lingkupnya di Pemda, rekan-rekan ya. Itu yang pertama. Nah, jadi kejadiannya ini belum tentu sama dengan di daerah lainnya. Anggaplah misalnya ini kita contohkan daerah A atau Pemda A. Belum tentu di Pemda B juga sama, rekan-rekan ya. Nah, karena kita sudah seringkali melihat paparan dari Pak Iwan maupun Pak Andika bahwa ada wilayah yang memang lebih banyak formasinya dibanding guru PG-nya. Banyak formasinya dibanding guru PG-nya, rekan-rekan ya. Bahkan yang formasi yang diusulkan itu yang pastinya berdasarkan dengan materi atau mata pelajaran yang dimiliki atau diampu oleh peserta-peserta yang sudah lulus PG ini, rekan-rekan ya, yang sudah lulus PG ini. Itu yang pertama. Yang kedua, rekan-rekan, ini kan lingkupnya satu Pemda, rekan-rekan ya, ada tersisa 1. Untuk yang prioritas 2, rekan-rekan ya, mekanisme seleksi guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, di sini pastinya ada guru honorer. Nah, di sini guru honorer. Terus seleksi dengan verifikasi. Jadi ini masuk prioritas 2 maupun prioritas 3. Rekan-rekan ya. Nah, pertama di sini bisa dilihat ada kualifikasi, kinerja, kompetensi, background check. Nah, pastinya rekan-rekan juga sudah paham bagian-bagian indikator dari setiap komponen ini yang akan dicek. Nah, di sini dikatakan bahwa akuntabilitas data. Nah, di sini oleh Pemda. Jadi ada 4 di sini yang akan diperiksa, rekan-rekannya akan diperiksa
di setiap daerah, guru-guru di setiap daerah, namun verifikasinya dilakukan oleh Kemendikbud. Oke, kita lihat lagi di sini rekan-rekannya ada pembukaan aplikasi informasi usulan kebutuhan tahun anggaran 2022. Nah, di mana di sini dikatakan bahwa pengusulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2022 dibuka kembali sampai dengan pertengahan Juli 2022. Nah, ini masih ada waktu rekan-rekan ya. Masih ada waktu di sini sampai pertengahan bulan Juli. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Makanya di lini masa yang sempat juga admin bagikan dari paparan Prof. Nunu, di situ kita lihat dari pertengahan Juli itu sampai Agustus adalah penempatan yang sudah PG, dalam artian pastinya tersedia formasinya. Di nomor 2, merujuk data Kemendikbudristek untuk kebutuhan guru dan Kementerian Kesehatan untuk kebutuhan tenaga kesehatan. Di nomor 3, petunjuk teknis mekanisme pengusulan diunduh sepertinya salah ketik ya, pada aplikasi e-formasi. Apabila instansi tidak mengubah usulan dalam waktu yang sudah ditetapkan, maka usulan kebutuhan menggunakan data yang diajukan pada November 2021 dan instansi tidak diperkenankan mengubah usulan tahun 2022 setelah ditetapkan Menpan. Jadi memang di tahun 2021 itu sudah diusulkan rekan-rekannya, sudah diminta kebutuhan begitu atau formasi yang diinginkan di setiap daerah. Namun kembali lagi dibuka rekan-rekannya oleh Pan RB. Apabila terdapat perubahan usulan, instansi wajib memperbarui kelengkapan sebagai berikut: peta jabatan yang terbaru, surat usulan kebutuhan ASN 2022, rincian usulan. Nah, rinciannya misalnya berapa yang dibutuhkan, misalnya anggaplah 100 rekan-rekan tambahannya. Anggaplah 100. Nah, 100 ini guru apa saja? Begitu rekan-rekan ya, guru apa saja. Terus surat ketersediaan anggaran gaji dan tunjangan, ada surat ketersediaan anggaran gaji dan tunjangan. Oke, selanjutnya kita bisa lihat, nah di sini ada daerah-daerah rekan-rekan ya, ada daerah-daerah mengenai periode pengisian. Nah, di sini ada periode pengisian pertama yang dimulai kemarin 19 Juni. Dimulainya 19 Juni rekan-rekan ya. Sudah bisa melakukan kembali pengisian di informasi 19 Juni 2022 sampai dengan 28 Juni. Jadi ada beberapa provinsi di sini kita bisa lihat yang diberikan kesempatan untuk melakukan pengisian. Ada Jawa Tengah, ada Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, ada Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Jadi ini periode pertama untuk pengisian informasi atau penambahan usulan formasi di daerahnya. Selanjutnya ada periode kedua 24 Juni 2022 sampai 3 Juli, yaitu ada di daerah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Kepulauan Riau. Rekan-rekan ya. Jadi di sini disebutkan provinsinya. Terus kita bisa lihat di sini di periode ketiga 29 Juni 2022 sampai 8 Juli 2022, yaitu Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten. Seperti itu rekan-rekan ya. Selanjutnya di periode pengisian keempat dimulai 4 Juli. Nah, ini di bulan 7 sampai dengan 13 Juli. Daerahnya di sini adalah Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, ada Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. Jadi daerah ini dimulai tanggal 4 Juli rekan-rekan ya. Tanggal 4 Juli untuk melakukan pengisian. Terus ada di bagian kelima, periode pengisian kelima itu dimulai 13 Juli. Jadi sambung lagi rekan-rekan ya. 13 Juli sampai 21 Juli 2022, yaitu wilayah Jawa Timur, Sulawesi Utara, ada Bali, ada Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur rekan-rekan ya. Jadi ini adalah bagian-bagian daerah yang sudah yang diberikan kesempatan kembali berdasarkan jangka waktu tertentu untuk melakukan pengisian atau penambahan formasi.
Seperti itu rekan-rekan ya. Nah, di sini kita bisa lihat juga bahwa ini salah satu daerah yang sudah mengusulkan rekan-rekan ya. Maksudnya sudah bersedia begitu untuk menambah formasi di daerahnya dan akan mengakomodasi semua guru-guru yang PG di daerahnya. Di sini diusulkan 3.330 dari pemerintah Kabupaten Garut, rekan-rekan ya. Jadi inilah informasi yang dapat admin bagikan buat rekan-rekan semua. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.